Assalamualaikum. Kali ini Bidan Sarifa ingin membahas tentang ASI yang keluar di hari pertama sampai dengan hari ketiga. Banyak pertanyaan yang disampaikan ke Bidan Sarifa melalui DM maupun WhatsApp menanyakan tentang kenapa sih ASI saya di hari pertama atau hari kedua, hari ketiga tidak keluar dengan maksimal, atau mereka banyak juga yang mengirim hasil pompaan atau pumpingan di hari pertama atau hari kedua. Saya katakan sejujurnya bahwa ASI di hari pertama sampai dengan hari ketiga itu belum tentu keluar secara maksimal, ya, karena ASI itu mengikuti dengan ukuran lambung si bayi. Sedangkan ukuran lambung bayi yang kita sama-sama ketahui bahwa di hari pertama sampai dengan hari ke-7 itu adalah ukurannya seklereng, kecil banget. Itu berapa mili? Ya kurang lebih 5 sampai dengan 10 mili. Jadi kalau misalkan ibu-ibu di hari pertama sampai dengan hari ketiga melakukan dengan alat pompa segala macam, ya pasti ya hanya membasahi kelantar botol ya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang utama yang harus ibu lakukan di hari pertama sampai dengan hari ketiga adalah ibu lakukan pelekatan dengan benar dan tepat. Cara menyusui dengan benar dan tepat. Yang kedua, minta bantuan dengan tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut, ya. Paling tidak minta diajarkan cara pelekatan yang benar dengan suster atau bidan ataupun dokter yang ada di situ atau konselor laktasi yang ada di situ, ya, untuk melakukan pelekatannya. Apakah sudah tepatkah cara menyusuinya atau belum? Karena dengan ibu melakukan pumping atau pompa di hari pertama sampai dengan hari ketiga di rumah sakit, itu akan membuat ibu jadi cemas, panik. Pada saat ibu cemas dan panik melihat hasil pompaannya, secara tidak langsung itu membuat bayi yang ada di sisi kita itu juga tidak nyaman. Makanya rata-rata pada saat kita menyusui, kita ada rasa cukup nggak ya ASI saya, kurang nggak ya. Nah itu yang menyebabkan bayinya akhirnya merasakan ketidaknyamanan kita pada saat menyusui, ya. Apakah kira-kira bayinya cukup menyusui dengan ASI-nya ini? Nah, itu rasa cemas ibu akhirnya membuat bayinya menjadi lebih tidak rileks pada saat bersampingan dengan kita, ya. Jadi yang harus ibu pertama lakukan, utamakan adalah satu, susuin bayinya. Yang kedua, perbaiki asupan minumnya, ya. Makan apa aja silakan, tidak ada pantangan kecuali kalau ibu ada alergi. Yang ketiga, minum air putih. Nah, paling tidak ibu minum air putih kurang lebih 3 sampai dengan 4 liter, ya. Mungkin nggak sanggup deh sampai 4 liter. Oke, paling nggak 2 sampai dengan 3 liter. Ya, ibu minum, ya. Dan yang harus ibu perhatikan adalah bagaimana nih keluhan-keluhannya ibu. Misalkan gini, yang ibu perhatikan bagaimana, apakah ibu selama menyusui ada rasa perihkah, nyerikah, atau sakitkah pada saat setiap menyusui. Nah, itu yang ibu perhatikan, bukan berapa volume ASI-nya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hari pertama sampai dengan hari ketiga itu hasil pumpingannya adalah 50 atau 60 mili. Tidak, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita beda tempat dengan anak, misalkan kita di rawat inap, nggak rawat gabung dengan anak kita, ya, yang paling tidak ya ibu minta bantuan dengan tenaga medis yang ada di sana untuk melakukan pijat laktasi atau massage payudaranya agar ASI ibu bisa keluar di hari pertama sampai dengan hari ketiga, ya, yaitu berupa kolostrum, ya. Paling tidak minta bantuan mereka untuk melakukan massage di bagian payudaranya, ya. Berapa mili pun yang ibu keluarkan untuk anak ibu yang pada saat anaknya sedang berjauhan, ya itu sangat berarti banget, ya. Jadi jangan dipikirkan aduh berapa mili, enggak. Udah dapat 1 mili, 5 mili atau 10 mili, ya bersyukurlah, ya, berikan anak ibu, karena itu untuk antibodinya, kekebalan tubuhnya. Oke? Semoga tips kali ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua yang sedang proses menyusui, ya, di rumah sakit. Semangat. Oke.